Dan tentunya ya kita jangan melulu bergantung ke mentor. Kitanya harus mau belajar. Makanya ya di sini kita harus tahu ya 3 dasar nih. 3 dasar. 3 dasar menjalankan bisnis nih. Nah, menjalankan bisnis nih. Terus ini ya. Nah, tadi ya sepintas perjalanan Kang Sony, dan di sini saya mau membawakan apa ya? Membawakan materi aja ya. Yang mau nulis silahkan nulis, yang nggak mau jangan. Jadi biar tahu teman-teman ada gambaran kenapa saya perjuangkan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Karena emang bisnis ini bukan kaleng-kaleng dan benar-benar membayar kita itu luar biasa gede. Ya, gede banget ya. Nah, baterainya habis tinggal pakai power bank ya. Ini saya bawa power bank nih. Ya, saya bawa power bank juga. Ya, kita di sini jangan jangan terlalu banyak alasan, kita cari solusi aja. Ya, kalau habis baterai ya solusinya pakai power bank. Kalau saya nggak apa-apa, HP-nya itu sambil dicas sampai ngedrop juga nggak jadi masalah. Yang penting bonusnya gede, yang penting bisa beli mobil. Gitu daripada HP-nya itu dielus-elus ya sampai bagus. Wah, HP jangan sampai dicas nih kalau prospek gitu ya. Tapi bonusnya nggak ada, kasihan banget gitu. Jadi nggak apa-apa, ya manfaatin lah gitu. Ya ada power bank kan tinggal pakai, nggak apa-apa lah, nggak bakal meleduk ya. Oke, oh ini udah waktu itu ya. Nah, kita akan bahas yang ini. Siap? Oke, siapin aja ya. Siapin juga tulisannya. Jelas ya? Ini. Oke. Nah, di sini saya ingin membahas. Bentar. Oh, oke. Oke, sip. Kecilin dulu. Nah, di sini kita itu menjadi apa? Pebisnis PT BES. Ya. Pebisnis PT BES. Oke, ada pebisnis, ada cuman jadi konsumen doang. Ya. Sebenarnya kebagi ya. Jadi gini lah, orang itu di PTBS tuh ada yang cuman aktif ya. Di sini yang pertama nih, tipe orang tuh di sini itu cuman pakai produk ya, pakai produk. Yang kedua ada yang jualan. Nah, yang ketiga yaitu membangun sistem ya. Oke. Nah, macam-macam pebisnis yang di PTBS ini. Yang pertama ada yang hanya pakai produknya aja, ya karena butuh produknya, akhirnya apa? Belilah. Ya, butuh buah pupuk sawit nih, beli gitu kan, pakai produknya, rasain manfaatnya gitu. Nah, kalau misalnya udah dipakai, ya apakah dia mau jualan? Ya kadang juga mau jualan, apalagi ngebangun bisnis ya, bangun sistemnya. Nah, ini ya nomor 3 ini jarang orang yang mau menjalankan. Ya, tapi ketika orang yang udah yang kedua, yang jualan produk, biasanya produknya juga pasti dipakai. Ya. Nah, kenapa? Kenapa jualan produk untung? Karena di awal aja kita ngeluarin 2,6 juta, dapat produknya 14 box. Ya, dari 14 box itu kita jual senilai 3 juta, dapat keuntungan berapa? 900.000. Ya, jualannya apalagi dari repeat order, misalnya 2 juta, kita dapat produk 16 box. Kalau kita jual senilai 4 juta, ya jualan produk aja ya nggak jadi masalah gitu. Cuman di sini ya masalahnya semuanya ya rata-rata nggak pada jago jualan, termasuk saya pribadi. Ya bingung, makanya kalau saya pribadi ya parfum saya pakai, terus kopi ya kopi Ecomax saya minum, sambil iklan. Oke, nah kalau yang bangun sistem ya ini ya, kalau yang bangun sistem itu biasanya orang produknya pasti dipakai. Gak mungkin dia ngebangun sistem tapi nggak pakai produknya. Ya, oke.
Nah, kita akan bahas nih ya gimana cara ngebangun sistem menjadi pebisnis PTBS. Oke, yang pertama biasanya kita apa di awal itu belanja ya. Belanjanya berapa? 2,6 juta. Dan itu kita dapat produk 14 box ya. Nah, ini kalau kita dapat apa ambilnya paket basic itu potensinya berapa? 1,67 miliar. Oke, yang belanjanya 2,6 juta. Ya, terus ada juga yang belanjanya itu 7,6 juta. Nah, itu dapat produknya 42 box ya. Itu potensi rezekinya bisa sampai 5,1 miliar ya. Sampai ke maksimalnya berapa? Priority itu 77 juta 600 ya. Ini dapat produknya 434 box. Itu potensi rezekinya bisa sampai 51 miliar ya. Jadi keuntungan yang kita dapatkan ke depannya tergantung ambil paket apa di awalnya. Ya, kalau pengennya dapatnya mobilnya berkali-kali, pengen dapat rumahnya berkali-kali, tapi kita ambilnya paket basic ya nggak bisa. Ya, oke. Nah, berarti itu mah tinggal pilihan nantinya, teman-teman. Ya, tergantung mau dapat rezekinya berapa. Ya, keuntungan di akhirnya mau sampai berapa. Oke, lanjut. Nah, ini ya tipe orang yang udah bergabung di PTBS ini, ada yang pertama itu dia tipenya itu serius. Oke, ya. Yang pertama itu orang yang ngerjainnya serius. Yang serius gimana sih biasanya? Tipe-tipenya. Yang pertama ya, kalau yang serius itu biasanya itu yakin ya. Yakin. Pokoknya mas saya pasti sukses. Gimana caranya gak mau tahu, yakin pokoknya pasti sukses. Kenapa? Karena udah banyak orang yang membuktikan. Orang lain aja bisa, orang lainnya sama makan nasi, sama makan oncom. Bisa sukses, makan jengkol bisa sukses, berarti saya juga pasti bisa. Nah, itu orang yang benar-benar yakin. Oke, ya. Itu yang beda gitu ya. Keyakinannya itu udah beda. Makanya kadang gini ya. Orang kalau misalnya apa? Yang yakin sama yang gak yakin. Gimana sih caranya meyakinkan orang lain? Caranya meyakinkan calon mitra? Itu sering ada pertanyaan ke saya kayak gitu. Ya, gimana caranya kita bisa ngeyakinin orang lain, kitanya sendiri nggak yakin, kitanya sendiri ini nggak yakin. Kenapa? Karena yakin itu tandanya kita serius. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya presentasi, ya masih banyak takut salahnya, ya masih banyak ada bimbang-bimbangnya, berarti belum serius. Ya, karena tipe orang yang serius dia itu benar-benar yakin dengan dirinya sendiri, yakin Allah pasti ngasih rezeki yang besar. Yakin orang itu pasti gabung. Gitu, oke ya. Nah, itu yang pertama, tipenya itu yang serius itu yakin. Yang kedua, apa? Sungguh, sungguh-sungguh. Ya, yang kedua itu sungguh-sungguh. Terus yang ketiga, kerja keras. Oke. Nah, ini tipe orang yang serius, ya. Masa pengennya dapat luxury 1 miliar tapi prospeknya malas-malesan, ogah-ogahan gitu ya. Ya, beda dong gitu ya. Kerja keras itu ada. Di kerjaan aja kita harus kerja keras. Meskipun sakit kita harus benar-benar komitmen di kerjaan kita. Kerja keras tuh benar-benar gitu ya. Bahkan ya waktu saya ngalamin juga waktu kerja ya di pabrik, saya harus benar-benar kerja keras. Meskipun lagi puasa, jam 11 siang saya haus nih, gak kuat. Akhirnya apa? Batal puasanya. Waduh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kok sampai segitunya gitu. Saya berjuang untuk dapetin rezeki, tapi saya sampai batal puasa, kerja keras gitu. Nah, tapi di sini beda ya teman-teman. Kita serius mengerjakan bisnis ini, kerja kerasnya itu nggak hanya apa nggak pakai tenaga gitu. Bahkan setahu saya itu sampai sekarang ya, keringetan saya itu ketika yang pertama
saya kalau keringetan itu makan sambal ya. Yang kedua main bola. Nah, itu baru keringetan ya. Nah, jadi nggak terlalu kerja kerasnya beda kalau di PTB sini gitu. Bukan berarti kitanya itu apa pakai otot gitu. Nah, tapi benar-benar kita memaksimalkan waktu itu, tugas kita itu di sini apa? Presentasi, presentasi, presentasi. Ya. Nah, itu tandanya orang yang serius. Kemudian, ya orang yang serius pasti dia melakukan apa? Prospek. Nah, ya katanya pengen dapat mobil, katanya pengen lunas hutang riba, katanya pengen lebaran mudik bawa mobil sendiri. Tapi prospek aja masih bolong-bolong. Ada alasan calmit menolak, ada alasan calmitnya apa PHP, kitanya malah ngedon. Ya gak mau prospek lagi, berarti kitanya gak serius. Gitu. Jadi kalau kita pengen dapat hasilnya yang serius, ya pastikan kita kerjakan dengan serius. Prospeknya dengan serius. Lakukan terus. Gitu. Jadi bukan apa ya, bukan banyak yang ngelamun terus gitu. Kapan ya saya kayak Kang Ihsan? Kapan saya kayak Kang Dani? Jadi banyak ngelamunnya itu. Yang ada tuh ujung-ujungnya apa? Ya, jadi orang apa yang rebahan itu scroll TikTok kan, habisin kuota, tahu-tahu kuota habis, nebain ke yang lain, bonus gak ada, wassalam jadi nama. Ya, nah itu teman-teman ya. Makanya kita di sini tandanya orang yang serius, dia benar-benar melakukan prospeknya ini. Oke, terus apa lagi? Ya, gercep. Tahu gercep nggak? Gerak cepat. Gitu. Ada ide, gaspol langsung. Dapat ilmu baru, langsung praktekan. Jadi nggak banyak mikir. Gitu. Kalau kitanya banyak mikir, ya akhirnya kita jadi profesor, bukan jadi pebisnis. Kalau kita serius jalankan bisnis ini, ya berarti kita harus gercep. Ya, harus gercep apanya? Presentasinya harus gercep, kita melakukan tugas tanggung jawabnya. Ya, coba aja bayangin kalau di kerjaan ya, kita di kerjaan kerjanya itu ketika ada perintah dari leadernya, kamu harus bawa itu. Santai-santai aja, nggak gercep. Gimana orang lain menilainya? Gimana leadernya menilainya gitu. Nah, kalau di sini kitanya nggak gercep, leadernya nggak bakal marahin, mentornya nggak bakal marahin, cuman impiannya makin jauh. Ya, nah itu teman-teman. Kenapa Kang Dani 40 hari di awal bisa cepat dapat mobilionya? Kenapa? Karena gercep gitu, gak ada waktu buat santai, gila-gilaan. Ya, gak usah banyak mikir, mau salah, mau apa, mau benar, mau salah, bodo amat lah gitu. Karena apa kita di sini buat melatih juga. Semakin kita sering pas respon, gercep gitu, melakukannya itu terus demi terus apa, terus menerus, insya Allah lidah kita akan kelatih juga. Presentasi kita bakal lebih kelatih juga, dan keyakinan kita nanti bakal makin meningkat juga. Ya, karena apa? Karena mental kitanya bakal kebentuk dengan adanya penolakan demi penolakan. Ya, jadi penolakan itu bukan apa? Bukan musuh itu. Ya, itu teman gitu. Teman kita untuk apa? Untuk memperkuat apa ini? Tulang ya, tulang kaki kita ya, supaya benar-benar gitu. Lebih kuat lagi. Makanya kalau sekarang wah, orang mau ngehina mau gimana terserah. Ya, kenapa ya? Karena udah kebangun mentalnya. Tapi yang ngebangun mental itu emang dari awal. Bukan yang bangun mentalnya ketika udah dapat luxury baru kebangun mentalnya. Justru dari awal kita kebangun mentalnya dulu. Gercepnya dulu. Oke. Nah ini ya kenapa waktu saya juga pertama awal jalanin bisnis ini sampai gak kerasa gitu. Gak kerasa umur, perasaan baru kemarin gak butuh ternyata 3 bulan ya. 3 bulan udah bisa beli mobil kok perasaan baru kemarin ya. Kenapa? Oh karena saya ngelakuinnya dengan gercep gitu. Sampai-sampai ya bingung sendiri saya juga gitu. Perasaan tuh baru kemarin gak kerasa gitu. Padahal kerja aja 3 tahun gak kerasa gitu. Apalagi ini 3 bulan. Gercepnya habis-habisan. Nah itu teman-teman. Karena waktu itu tetap berjalan terus. Ya, mau 1 bulan, mau 1 tahun gak kerasa. Gitu. Ya makanya kitanya harus gercep. Ya dan tentunya orang yang serius ya, yang serius itu orang yang suka
bina. Ini tipe orang yang serius. Ya, kalau misalnya kita udah bisa closing, tapi kita nggak mau bantu mitranya, nggak mau membina mitranya, udah aja jago sponsoran aja. Yang penting orang keluarin duit, dia dapat produknya, saya dapat bonus, udah tinggalin. Nah, yang kayak gitu itu mah bukan orang yang serius. Kalau orang yang serius, ya ketika dia presentasi, orangnya bergabung karena rata-rata orang bergabung di bisnis ini itu gara-gara apa sih? Bukan karena paham, tapi karena benar-benar yakin. Coba aja saya tanya ke teman-teman, apakah semuanya yang ada di sini gabungnya itu karena paham semua marketing plan di PTBES? Bukan, ya. Berarti karena apa? Yakin, gitu. Nah, berarti di sini kalau kita udah yakin, orang lain akhirnya yakin gitu ya. Si calon mitra yakin ke kitanya, ya yakin mau berjuang juga. Nah, tinggal kitanya apa? Tugas kitanya seriusin membinanya. Kenapa? Karena mereka juga punya harapan. Karena sukses di bisnis ini kita nggak bisa sendirian. Gitu. Ya, karena kan kuncinya di sini mah enak gitu ya. Cuman prospek dan membina. Prospek membina itu aja. Oke? Ya. Nah, ini ya tipe orang yang serius dia selalu membina mitra-mitranya. Jadi ketika orangnya udah gabung, khususnya yang disponsori langsung, itu kita benar-benar bina orangnya. Ya binanya dari mana? Ya minimal dia mau mengenalkan. Minimal dia itu punya impian dulu mau mengenalkan. Apalagi support system dari SSB Team ini udah ada. Zoom training ada, ya apa terus dari PTBES juga ada, SLC juga ada. Ya. Nah, itu salah satu program pembinaan. SLC program pembinaan. Zoom training itu program pembinaan. Ya, kemudian ada workshop itu program pembinaan. Gitu. Dan sebetulnya enak membina yang paling mudah teman-teman ya, ketika Anda bisa closing dan orang itu berani Anda arahkan, Anda tuturkan supaya ikut ke acara. Ya, acara pertemuan SLC, pertemuan workshop, beda energinya. Itu pendampingan yang paling mudah. Ya, oke, lanjut. Nah, itu tipe orang yang serius dan tentunya konsisten. Ya, nah konsisten. Jadi kalau misalnya kitanya nggak konsisten, jalankan usahanya ya gimana? Pengennya sih bonusnya konsisten jutaan tiap hari, tapi ngerjainnya nggak konsisten. Ya, apa kabar? Bisa dong, ya harus konsisten. Ya, apalagi kalau umat Islam aja sholat ya tetap konsisten 5 waktu harus kita lakukan. Nah, apa pengen sukses juga di sini sama. Kita harus konsisten lakukan tiap hari. Kalau pengen bonusnya tiap hari. Kecuali kalau teman-teman pengen bonusnya itu sebulan sekali. Gak apa-apa, closing satu paket. Udah cukup buat sebulan biaya hidup. Asik. Wah, dahsyat banget itu. Ya, emang kuat ya, 400.000 sebulan. Apa kabar ya? Nah, ini kita harus konsisten jalankannya. Ya, konsisten di sini kita konsisten dalam hal promosi, konsisten dalam hal apa lagi? Konsistennya di sini apa? Promosi, ya. Konsisten apa lagi? Prospek, ya. Nah, kalau promosi itu buat apa sih? Buat cari database kan. Ya, kemudian dari promosi kita dapat database, kita prospek. Kemudian dari prospek, ya orangnya nolak, kita berarti kita konsisten apa? Follow up. Nah, ketika follow up baru closing kan. Gitu. Nah, kalau closing baru ke sininya apa? Duplikasi. Nah, ini konsisten kan gitu teman-teman ya. Dari mulai promosinya kita konsisten, prospeknya kita konsisten, follow up-nya, closing-nya juga pasti konsisten. Nanti bonusnya juga pasti konsisten. Gitu. Itu bonus mah endingnya gitu. Tapi ini awalnya mau nggak kita gerakan? Ya, endingnya pengen, tapi awalnya nggak mau. Promosinya ogah-ogahan, prospeknya ogah-ogahan, follow up-nya sakarapnya dewe ya nggak bisa lah. Gitu. Jadi kalau orang yang serius dia pasti konsisten. Ya.
Oke, nah ini tipe orang yang serius mengerjakan bisnis PTBS ini. Nah, yang kemudian yang kedua, ada orang yang tidak serius. Oke, yang kedua orang yang tidak serius. Yang pertama tadi serius, ya. Yang kedua tidak serius. Nah, kalau yang tidak serius biasanya nih, ya, biasanya orang yang ada itu rasa apa? Takut, ya, takut ditolak. Ya, apalagi malas. Oke, terus bergantung mentor. Nah, ya, terus apalagi? Kaum nyimak nih, kaum minyak. Bukan minyak, nyimak. Jadi di grup tuh nyimak we terus komen nggak pernah, ya, nunjukin aktivitasnya nggak pernah. Nah, ini kaum nyimak. Ah, jadi suka mantau aja, lihat aja lah gimana sih pergerakannya, udah gitu aja. Nyimak aja di grup, nyimak, ya. Lihat statusnya cuma nyimak doang. Ya, ini biasanya tipe orang yang nggak serius. Terus suka menunda. Nih. Ya, jadi nggak gercep, sukanya tuh menunda. Oke, ya. Nantilah masih ada waktu, nantilah masih ada waktu. Kapan ya, tahu-taunya malaikat Israel ya ini nih udah tinggal cabut nyawanya. Wes, gitu. Saya belum siap nih. Ente banyak menunda. Presentasinya banyak menunda. Akhirnya apa? Impian Anda untuk membahagiakan orang tua akhirnya udah lewat. Kenapa ya? Karena Anda sering banyak menunda, akhirnya malaikat Israel udah siap nyambut nyawa. Ya, jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Nah, tipe orang yang tidak serius. Ya. Terus apa lagi? Malas. Apa lagi? Tidak membina ya. Nah, ini tidak membina. Ini tipe orang-orang yang tidak serius. Jadi kebanyakan takut lah. Waduh, punya impian. Berani nggak nargetin 3 bulan chip mobil? Takut nggak tercapai. Senyampainya aja. Gitu kan. Ya, berarti kan nggak terlalu serius kalau kayak gitu. Ya, dulu saya waktu sama Kang Dani dibangun impiannya itu gimana? Pokoknya 1 bulan harus achieve mobil. 1 bulan achieve mobil. Berarti targetnya apa? Udah, berarti 1 bulan itu 7 orang bisa dapat mobil. Ngomong aja, nggak usah takut itu. Akhirnya apa? Nggak kecapai. 1 bulan 7 mobil, tapi ternyata 5 bulan itu tercipta 7 mobil. Wah, dahsyat berarti. Ya. Nah, kenapa ya? Karena nggak ada rasa takut. Kalau kita yang tidak serius, nah ini tandanya apa? Selalu takut, kan? Nah, malas. Nih, saya pengen nanya nih, ya coba komennya teman-teman. Gimana caranya menghilangkan rasa malas? Yuk, mana komennya? Ini kan ada ya, teman-teman. Ya, rata-rata biasanya kan, aduh Kang, saya malas, capek habis kerja, aduh habis ngelembur, bergerak. Oke, ada lagi. Maksakeun. Lanjut, ingat impian. Mantap. Lawan. Emang bisa dilawan? Ingat impian. Oke. Ada lagi nggak? Ikuti arahan mentor. Mantap. Ada lagi? Sering belajar. C. Malas. Ya. Ini malas itu salah satu karakter ya. Ya, karakter yang emang dimiliki oleh setiap orang. Jadi kalau saya sendiri pun ya, rasa malas tuh ada. Rasa malas tuh ada, teman-teman. Waktu saya pertama awal bergabung pun rasa malas tuh ada. Gitu. Pengennya itu apa? Santai, ngerokok, tiduran, kan? Nonton nonton TikTok, nonton YouTube gitu. Nah, rasa malas tuh ada. Setiap orang punya rasa malas, ya. Nah, gimana cara menghilangkannya? Rasa malas tuh nggak bisa dihilangin, teman-teman. Semua orang pasti punya. Cuman saya pengen nanya nih ke teman-teman ya. Mending malas presentasi, mending malas ditagih hutang. Oh. Mending malas presentasi, mending malas ditagih hutang.
Mending malas presentasi, mending malas ditagih hutang. Coba mana ini? Oh, ada yang masih tagih hutang. Mana? Ada nggak yang malas presentasi? Masih tagih hutang. Masih tagih hutang. Mending malas presentasi, malas hidup miskin. Ya. Oh, bisa tahu ya. Malasnya malas ditagih hutang. Malasnya malas ditagih hutang. Tuh, itu kok tahu ya. Jadi tinggal pilihan aja, silakan. Karena rasa malas tuh nggak bisa dihilangin. Semua orang pasti ada. Gitu. Cuman tinggal kita mikirnya aja, mau malas prospek, mau malas ditagih hutang. Kalau Anda malas prospek, berarti Anda senang ditagih hutang. Ya, berarti Anda senang hidup miskin. Ya, tapi kalau Andanya udah nggak senang hidup miskin, udah malas ditagih hutang, berarti ya saatnya kita benar-benar jalanin bisnis ini nggak usah banyak itu lah. Hantem aja, nggak usah banyak mikir. Berarti, kenapa kok Kang Isan serius apa? Kang Isan serius banget ya, karena saya malas jomblo terus dulu itu. Ngerti nggak? Jadi dulu saya berjuang habis-habisan 1 tahun jalanin BTBS ini. Sampai dapat chip sampai ke luxury 1 miliar itu waktu 1 tahun ya. 11 bulan pertama. Ya kenapa? Ya karena salah satunya apa? Saya malas. Saya malas hidup keluarga saya gitu-gitu terus. Saya malas jadi jomblo terus. Makanya saya pengen apa? Pengen nikah. Makanya saya kerjakan dengan serius di sini. Hingga akhirnya alhamdulillah. Itu ya. Jadi tinggal balikan aja gitu. Mau malas ditagih hutang, mau malas prospek. Ya pilihan aja itu mas, silakan. Jadi saya nggak mau maksa ke teman-teman untuk harus prospek enggak gitu. Silakan aja pilihannya itu aja. Ya malas ditagih hutang, malas prospek. Oke? Ya. Nah itu teman-teman. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi takut, rasa malas. Ya, malasnya biasanya kalau malas ini tuh kan malas prospek ya, gitu. Nah, malasnya ini tinggal kita balikin, gitu. Nah, termasuk takut juga sebenarnya bisa kita balikin aja. Kalau emang tidak serius medianya takutnya takut gagal, ya, takut ditolak. Nah, balikin jadinya apa? Takut closing. Aduh, jangan apa? Jangan terlalu serius prospeknya, nanti takut closing gitu kan. Bagus dong kan gitu. Tapi kalau takut takut nggak closing, akhirnya apa? Nggak closing. Nah, balikin ya. Oke. Nah, termasuk bergantung kepada mentor. Jadi misalnya, wah ini mentor saya udah nggak aktif Pak. Dah saya mau mending kerja lagi. Bingung saya, Bapak Ibu nih ya teman-teman. Tinggal kita lihat gitu, tanya lagi di grup kan udah ada. Kalau teman-teman udah masuk menjadi reseller, itu biasanya udah masuk ke grupnya bimbingannya. Nah, kalau misalnya mentornya nggak aktif, yang mensponsori Anda, kita tanya gitu. Ini mentor di sini siapa? Yang udah peraihan motornya. Ada lagi, ke atasnya lagi ada lagi. Ya bahkan sampai ke atasnya itu ya Kang Dani Abdul Ghani. Ya paling tinggi ya Pak Haji Febriar gitu. Jadi apa teman-teman kalau misalnya emang mentornya nggak aktif silakan cari informasi ada mentor-mentor yang lain di atas. Dan tentunya ya kita jangan melulu bergantung ke mentor. Kitanya harus mau belajar. Makanya ya di sini kita harus tahu ya 3 dasar nih. 3 dasar. 3 dasar menjalankan bisnis nih. Nah, menjalankan bisnis nih. Terus ini ya 3 dasarnya. Yang pertama kita selalu main edifikasi ya. Nah, edifikasi itu apa? Buat mengosongkan gelas ya. Ketika kita presentasi selalu edifikasi. Siapa orang yang udah sukses? Ya, kalau misalnya orang yang udah suksesnya nggak ada nih, misalnya cuman kenalnya sama sponsornya aja ya edifikasi sponsornya. Biasanya ya kalau prospek nih ya, kalau prospek antara misalnya A ya si A closing si B. Ya, si A ini belum dapat apa-apa lah, tapi si A ini baru bisa closing si B. Nah, kemudian si B ya bisa mengedifikasi ketika dia mau prospek ke si C, si B ini bisa mengedifikasi si A. Nanti saya kenalin ke mentor saya yang dahsyat banget. Keyakinannya udah mantap. Pokoknya di PTBS mah insya Allah beliau bisa beli mobil mas tahun mah insya Allah pasti nyampe lah gitu.
Nah, oke, sekarang baru mulai, tapi lihat nih keyakinan beliau udah begitu dahsyat. Lihat nih database-nya banyak banget ya. Nanti saya kenalin. Nah, akhirnya kenalinlah ke si A. Nah, si A meskipun dia belum pencapaian apa-apa, dia bantu si C itu dijelaskan, kemungkinan closing-nya bisa lebih gede daripada si B itu cuman prospek sendirian. Gitu. Jadi intinya apa? Selalu ada pihak ketiga, ya. Tapi edifikasi nggak melulu, ya. Edifikasi itu nggak melulu tentang apa, orangnya harus ada juga, ya. Contoh, ya di flip chart nih, ya. Coba ada teman-teman kan punya flip chart kan, ya. Di flip chart itu kan ada foto saya, ada foto Kang Dani, ya, ada foto Kang Agus Rahmat Hidayat, ada foto Kang Dodi Hardodi, itu semuanya ada di sana. Tinggal edifikasi. Nah, ini tim saya nih, mentor-mentor saya yang dahsyat, tim kita. Nanti kalau teman-teman kalau Anda serius jalankan usahanya, nanti kita bisa ketemu juga sama beliau. Nanti di acara. Nah, mainlah edifikasi. Gitu. Jadi edifikasi itu salah satunya cara untuk mengosongkan gelas. Mengosongkan gelas orang-orang yang merasa dia wah itu udah tau lah kayak gitu mah kayak ceni, kayak bisnis apalah gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau dengan main edifikasi beda. Ya, nah ini ya saya selalu pakai cara edifikasi ini. Sampai sekarang pun ketika saya prospek, saya selalu edifikasi Kang Dani ya karena Kang Dani sponsor saya. Meskipun saya nggak nyambungin ke Kang Daninya, gitu. Oke. Nah yang kedua ya harus ada konsultasi. Ya, konsultasi harus ada teman-teman. Jangan diam aja. Kalau Anda punya masalah, konsultasi sama mentornya. Kalau di lapangan ada kendala, konsultasi, jangan diam wae. Ya, punya masalah dipendam, akhirnya apa? Jerawatan nantinya. Ya, maksudnya apa? Nantinya bisnisnya nggak jalan, mandeg. Kenapa? Karena nggak pernah konsultasi. Gitu. Dan saya pastikan nih teman-teman ya, orang yang sering konsultasi, dia bonusnya pasti gede. Pasti gede. Coba aja ya. Salah satunya ada ya Kang Aceng Ahmad Fauzi. Itu Kang Aceng bahkan sekarang ngebangunnya rumah 2 miliar. Masya Allah ya. Kenapa kok bisa sampai ngebangun rumah itu? 2 miliar penghasilannya udah di atas 40 juta sebulan. Karena selalu konsultasi juga. Gitu. Nah jadi teman-teman sama. Kang Acep Jenal Mutakin ya. Masih ingat waktu dulu datang ke sini sebelum Kang Soninya ya yang datang tadi. Kang Acep soal konsultasi. Datanglah ke Kang Dani, datang ke Kang Risana, termasuk datang ke saya juga. Konsultasi gimana. Yang tadinya bonusnya cuma berapa juta lah, gak nyampe 1 juta 2 juta gitu. Padahal udah perayaan bisa beli mobil. Nah, tapi ketika selalu konsultasi, ada masalah konsultasi sama mentor, akhirnya apa? Ya sekarang bonusnya udah di atas 40 juta sebulan. Baru pencapaian kemarin beli Pajero yang terbaru. Dahsyat. Kenapa? Ya karena selalu konsultasi juga. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada masalah, kalau ada kendala silakan. Ada grupnya, ada wadahnya juga kan. Ada grup mitra juga konsultasi. Mau di grup mau sama mentornya langsung, silakan konsultasi. Khususnya mentor-mentor terdekat yang peraihan minimal. Yang misalnya yang punya yang udah chip motor, yang bisa beli mobil, so konsultasi yang terdekat dulu. Kalau mereka nggak bisa ngasih solusi, baru bisa konsultasi yang prioritas juga. Oke ya. Nah konsultasi. Kemudian yang ketiga, edukasi. Nah ini edukasi itu kita harus banyak belajar juga. Ya belajar. Jangan hanya kita bergantung terus ke mentor. Maksudnya gimana? Edukasi di sini kalau misalnya cara main TikTok kan ada di YouTube nih. Pernah di Zoom kan, coba lihat, belajar lagi. Cara prospek Kang Dani gimana, cara prospek Kang Isan gimana, ada di YouTube juga, kita belajar. Gitu. Jadi kita juga harus memantaskan diri, ya. Memantaskan diri itu maksudnya kita ilmunya tuh harus dapat juga. Jangan hanya berpaku terus aja ngikutin, udahlah yang penting apply-nya yang prospek terus gitu. Tapi kitanya nggak mau belajar. Gitu. Ada calon mitra mau dikenalin lah, kenalin aja ke mentornya, sambungin. Kita mah nggak mau belajar, udah cuma dengerin doang. Oh gitu. Tapi nggak pernah mau belajar, nggak pernah mau memulai lagi. Nah akhirnya apa?
terus berpangku sama mentornya. Nah, berarti kalau kita semakin cepat mandiri dari mentornya, insya Allah semakin cepat juga perkembangannya. Ya, nah ini 3 dasar untuk menjalankan bisnisnya. Jadi edifikasi, konsultasi, dan edukasi itu harus ada. Ya, oke. Nah, kemudian ya ketika misalnya ini yang serius nih, yang serius dan tadi yang tidak serius. Kita bahas lagi lanjut ke masalah fokusnya nih. Fokus. Terus fokus kita harus gimana nih? Oke. Ada nggak layarnya? Jackson. Oh, agak ngelag nih, maaf. Nah, fokus kitanya harus ngapain? Ya, sebentar. Ya, pakai dulu ini ya. Oke, nah kita tinggal fokusnya. Fokus kita apa? Harus ke target. Target kitanya. Jadi target pencapaian kita pengen apa nih sekarang? Sok, tinggal kita fokuskan. Ya, nah, tinggal kita targetkan. Oke, udah jelas ya. Nah, fokus kitanya kemana? Ke target. Ya, targetnya kita do it, ya, do it dan konsentrasi. Target, lakukan, dan konsentrasi di sana. Ya, targetnya siapa nih? Siapa yang harus kita presentasi lagi nih? Targetnya mau nyampe apa nih? Kapan nih mau chip motornya nih? Kapan nih mau bisa beli mobilnya nih? Targetkan dan kita do it, lakukan. Lakukan lagi. Lakukannya apa? Do it-nya di sini ya kita presentasi, ya. Do it-nya di sini apa? Prospek lah ya. Prospek dan membina. Ini duitnya nih. Lakukan lagi. Nah, ini yang harus kita fokuskannya. Ya. Kita punya target nih, apa yang ingin kita capai di tahun 2023 ini. Ini nggak kerasa ya teman-teman. Tahu-tahu udah 3 bulan lagi menuju akhir pergantian tahun. Perasaan baru kemarin bikin resolusi 2023 nih, saya pengen lunas hutang riba, saya pengen bisa punya mobil, saya pengen bisa berangkat umroh satu keluarga. Sekarang udah 3 bulan lagi. Gak kerasa kan? Ini nih, kadang kitanya udah punya target tapi duitnya enggak. Ya, kita fokusnya di sini kita melakukan tugas dan tanggung jawabnya apa? Prospek dan pembina. Itu dan kitanya konsentrasi. Jadi jangan mikirin ke sana kemari. Kadang kitanya prospek tapi mikirnya ke hutang. Aduh gimana ini cicilannya belum bayar. Aduh gimana ini. Ya, jadi nggak fokus gitu. Ya kita konsentrasi. Ya kita fokus sama apa yang harus kita lakukan dan lakukan terus secara menerus. Ya, kenapa kitanya harus fokus? Ya, kenapa coba? Ya, karena di sini kita berdoa itu coba ada ya kata Kang Dani itu kita 63.000 kali ya. 63.000 kali per hari kita berdoa lewat pikiran. Oke, nih ya, kayak nih. Kenapa ya? Ada kan teman-teman ya berdoanya itu pengennya itu closing, pengennya itu lunas hutang riba gitu. Ya, tapi kok belum bisa, impiannya bisa berangkat umroh belum bisa, masih ngontrak terus ini. Ya punya penghasilan target 10 juta nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena ini nih hati-hati. Kita mainnya ini di pikiran dulu ya teman-teman. Pikiran kita itu yang harus kita jaga. Nah, membuat kita fokus di sini. Nih, pikiran kita jangan sampai kemana-mana. Kenapa harus konsentrasi? Karena kita berdoa setiap hari itu 63.000 kali. Berdoa lewat pikiran. Tiap sholat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya
Allah datangkanlah satu kebaikan, kebaikan di dunia. Ya, hasanah di dunia wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat juga. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari siksa neraka. Kita berdoa tiap sholat doa itu. Tapi kok kenapa belum hasanah fi dunia? Hutangnya masih numpuk, ya kan? Cicilannya belum kebayar mulu. Mobil juga belum punya. Nah, kenapa? Karena ini nih, ya. Tiap harinya kita sholat iya, berdoa iya, tapi pikirannya kemana-mana. Nggak fokus, nggak konsentrasi, ya. Karena gini loh, ya teman-teman. Pikiran itu ibaratkannya magnet. Namanya magnet itu nggak mesti dia harus menarik, ya. Magnet itu nggak mesti harus menarik besi, paku doang. Pokoknya yang dekat dengan magnet pasti ketarik. Nanti, ya pengennya sih yang ketarik itu apa? Uang 1 miliar. Pengennya ketarik tuh pikiran tuh bisa punya mobil. Tapi itu ya, dalam pikirannya tuh wah kayaknya susah. Waduh, gak bisa closing. Nanti, nah ini ya hukum law, the law of attraction. Kita berdoa lewat pikiran dulu. Pikiran kitanya yang harus benar, hati-hati. Makanya kalau misalnya mikirnya susah ya jadinya susah. Meskipun lagi prospek ya, lagi presentasi, lagi ngebina, tapi dalam pikirannya itu banyak tikusnya gitu. Susah tuh lah. Ya. Jadi hati-hati nih, kita berdoa lewat pikiran itu bisa nyampe 63.000 kali. Kalau dihitung ya, 24 jam, ya 24 jam itu berapa menit? Ya, ada 60 menit ya. Nah, 60 menit, sejamnya 60 menit, dari 60 menit berarti 1 menitnya itu ya 3.000 berapa? 3.600 lah, 3.600 detik. Nah, wah ini bahaya banget ya. Pikiran ini berarti per detiknya ini nih. Per detiknya berapa kali nih? Ya, 20 dikali 84.000. Wah, jadi sekian detik sekali kita berdoa lewat pikiran. Sekian detik sekali kita berdoa lewat pikiran. Nah itu teman-teman. Makanya hati-hati mindsetnya. Ya, mindsetnya kita jangan sampai salah. Nah, ada orang ya, 2 orang stres nih teman-teman ya. 2 orang stres. Ada 2 orang yang stres. Yang pertama, bentar. Yang pertama itu dia memaksakan kehendak. Ya, yang pertama memaksakan yang belum pantas. Ada nggak? Maksain belum pantas. Maksain, daripada hujan-hujanan, daripada jalan kaki, daripada naik angkot, mending punya uang 500.000, mending jadi DP buat beli motor baru. Sisanya cicilan. Ya, itu maksain nggak? Maksain yang belum pantas, gajinya cuma 1 juta. Buat cicilan 500.000. Sebulan biaya hidup cuma 500.000. Memaksakan diri. Nah ini tipe orang yang stres tuh ya. Yang pertama ya memaksakan yang belum pantas. Ya. Yang kedua nunggu pantas baru bermimpi. Nah, ya nunggu pantas baru bermimpi. Maksudnya gimana? Wah, saya mah kayaknya nggak mungkin bisa punya mobil gitu ya. Kenapa? Karena saya belum pantas. Karena jaringan aja masih nol kiri nol kanan. Bonusnya aja masih belum ada. Wah, saya kayaknya belum belum berani gitu, belum berani bermimpi. Nah ini ya jangan sampai seperti itu. Nah kalau di luaran biasanya memaksakan yang belum pantas. Belum juga pantas dikasih rezeki bisa beli mobil, akhirnya apa? Maksain lah nyicil. Akhirnya apa? Tiap bulan cicilan terus, yang ada bukannya takut datang matahari, tapi takutnya datang bulan. Ada bulan, waduh bayar setoran. Ada bulan baru bayar setoran lagi. Akhirnya apa? Memaksakan yang belum pantas. Yang kedua, nunggu pantas baru bermimpi. Gitu. Nah ini
Apa? Kitanya di sini berarti kalau kita jalanin PTBS ini jangan nunggu pantas dulu, guys. Ya, Bapak Ibu nih, jangan nunggu pantas dulu baru berani bermimpi. Mimpi dulu, gak? Kitanya harus berani bermimpi. Insya Allah nanti sama Allah dipantaskan. Ya, yakin dulu. Ini nih pikiran tadi ya, hati-hati. Kitanya berani bermimpi dulu. Pikirannya yakin dulu aja. Jangan sampai kitanya apa? Banyak hal yang negatif. Wah, kayaknya saya nggak bisa. Wah, kayaknya itu udah energinya negatif terus. Ya, oke. Sampai sini ya. Bisa kegambar ya maksudnya?